Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini, saya ingin sedikit sharing tentang bagaimana caranya mencari ide penelitian atau bahasa lainnya mencari gap dalam penelitian atau bahasa lainnya adalah bagaimana mencari rumusan penelitian untuk penelitian teman-teman semuanya, untuk skripsi, untuk jurnal, ya. Ini merupakan salah satu cara saja bagaimana caranya saya mencari gap atau gap ya dalam penelitian. Apa itu gap? Gap itu adalah kesenjangan ya, kesenjangan yang ada dari penelitian-penelitian terdahulu begitu. Banyak yang bertanya kepada saya, gimana sih caranya cari penelitian, cari masalah penelitian. Bagaimana caranya mencari masalah penelitian, itu bahasa lainnya adalah bagaimana caranya kita mencari gap dalam penelitian. Oke? Nah, ada 3 step setidaknya yang saya saya buat begitu. Step yang pertama adalah kita harus mencari jurnal artikel sebanyak-banyaknya, ya. Minimal 30. Ya, ini karena buat tugas saya buat 7. Ya, minimal 30 gitu. Kalau buat skripsi sekitar 30 lah. Carilah jurnal artikel sebanyak-banyaknya minimal 30. Pilihlah topik yang tidak terlalu sempit dan tidak terlalu meluas. Contoh, misalkan kita buat 3 suku kata optimalisasi wakaf produktif. 3 suku kata optimalisasi wakaf produktif. Lalu kita buka Google Scholar. Kita ketik di sini optimalisasi wakaf produktif. Kita cari mana kira-kira jurnal yang sesuai topiknya dengan apa yang kita inginkan. Contoh di sini optimalisasi pemberdayaan wakaf secara produktif. Kita buka di sini. Dan satu lagi optimalisasi pengelolaan wakaf bukan yang ini. Produktif ya. Ini ya, saya sudah mencari 2 jurnal. Setidaknya ada 2 jurnal, ini dia. Optimalisasi pengelolaan wakaf produktif di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Dan satu lagi optimalisasi pemberdayaan wakaf secara produktif. Nah, jadi ini contoh saja. Kita download jurnalnya. Yang satu ini sudah saya download, ya. Yang satu lagi ini sudah saya download. Oke, jadi step pertama adalah cari jurnal yang kata kuncinya tidak terlalu sempit dan tidak terlalu luas. 3 kata kunci. Jadi teman-teman bisa lebih fokus gitu ya. Di sini ada dari Munir tahun 2015 dan ada dari Ulfiana dan Yulianti tahun 2019. Oke, dah kita ketemu jurnalnya, misalkan udah ada 30 gitu ya jurnal. Nah, satu persatu kemudian kita rangkum, kita baca jurnalnya. Tidak hanya kalau abstrak itu hanya untuk men-screening saja apakah jurnal ini sesuai dengan topik yang kita inginkan. Tetapi untuk tahu gap lebih dalam, kita harus membaca sampai finding, membaca dengan berulang-ulang, kayak gitu. Jadi banyak yang menurut saya agak kurang tepat ketika merangkum hanya abstrak saja. Ya betul, abstrak itu untuk screening awal. Tapi kalau misalkan kita sudah dalam tahapan merangkum untuk mencari riset gap, kita harus membaca secara mendalam seperti itu. Nah, kita di sini ada 2 jurnal, satu optimalisasi pemberdayaan wakaf secara produktif, dan satu lagi adalah tadi ya, ini optimalisasi pengelolaan wakaf produktif. Oke, kita masukkan ke dalam tabel. Ini dia tabelnya, ya. Tabel ini bisa berubah-ubah tergantung dengan kebutuhan teman-teman, tapi setidaknya di sini saya ingin menyampaikan beberapa poin yang menurut saya penting yang harus ada di dalam tabel. Yang pertama adalah nomor, yang kedua adalah penulis beserta tahun, yang ketiga adalah judulnya, kita copy paste, dan yang keempat adalah metodologinya, ya. Dia menggunakan metode apa? Apakah analisis deskriptif, apakah kualitatif wawancara, apakah analisis kuantitatif dengan menggunakan metodologi regresi dan yang lain sebagainya. Kenapa? Karena riset gap ini bisa juga dari sisi metode. Datanya sama, waktunya sama, tempatnya sama, bisa jadi metodenya berbeda, kayak gitu. Itu bisa jadi riset gap juga.
Nah, yang berikutnya adalah ini, inti bahasan, temuan, dan diskusi. Bahasa Inggrisnya finding and discussion, bukan hanya abstrak yang kita letakkan di sini ya. Kita baca jurnalnya, apa sih intinya dari jurnal itu, lalu kita parafrase, kita tulis ulang dengan bahasa kita, ya, bukan copy paste ya, yang berisi sekitar 1 atau 2 paragraf, bukan poin-poin saja. Contohnya di sini dari Munir sudah saya baca, isinya adalah tentang evaluasi kemampuan Nazir dalam mengelola wakaf yang masih rendah. Ya, ini penemuan dan findingnya dari Munir 2015 ya. Wakaf produktif belum optimal disebabkan para nazir belum memiliki keahlian dalam mengelola benda wakaf seperti keahlian hukum ekonomi syariah, hukum ekonomi dan keahlian ekonomi dan manajemen. Lalu Munir menyarankan untuk meningkatkan optimalisasi melalui kemampuan akuntansi dan auditing. Nah, ini inti dari jurnalnya Munir itu seperti itu. Saya temukan seperti itu. Ya, nah berikutnya setelah kita membaca intinya, kita dapat mengkritisi apa yang kurang atau yang terlewat dari jurnal ini, seperti itu ya. Yang terlewat dari jurnal ini adalah tidak dilengkapi data pendukung contoh data pengumpulan aset wakaf. Itu tidak dilengkapi data itu gitu di dalam jurnal Munir gitu. Yang berikutnya tidak ada tahapan yang jelas dalam bagaimana cara mengoptimalisasi aset wakaf. Ini yang saya kritisi. Nah, kritik ini bisa teman-teman dapatkan dari mana? Dari membaca jurnal-jurnal yang lainnya, atau dari membaca berita, atau dari literatur-literatur yang relate dengan teman-teman, yang relate dengan topik ini. Seperti itu ya. Nah, berikutnya yang kedua adalah Ulfiana dan Yulianti. Saya tulis di sini beserta tahunnya, lalu judulnya, lalu metodologinya, dan apa intinya. Inti dari jurnal itu adalah aset wakaf Muhammadiyah Kota Yogyakarta masih belum produktif. Hal ini dibuktikan dengan adanya data wakaf yang masih didominasi oleh masjid dan musola, sedangkan untuk bisnis masih belum begitu layak. Jadi di sini wakaf produktif adalah tidak hanya sekedar wakaf didirikan masjid, wakaf diberikan kepada membangun kuburan atau musola yang tidak bergerak seperti itu. Tapi di sini dimaknai wakaf untuk kegiatan yang lebih produktif, yang menghasilkan dan hasilnya itu bisa dinikmati, sedangkan asetnya itu tetap. Nah, di sini sudah dilengkapi oleh data Yogyakarta. Nah, tapi masih belum optimal. Untuk itu dilakukan analisis agar aset wakaf produktif lebih optimal dengan cara penguatan edukasi, penataan kelembagaan, penguatan dukungan pemerintah. Lalu kritik saya terhadap jurnal ini adalah sudah ada data pendukung ya, namun usulan optimalisasi hanya bersumber dari satu referensi, yaitu dari Beck 2015. Nah, di sini saya melihat bahwa masih ada celah dari jurnal ini, yaitu dengan melakukan komparasi. Bagaimana jika kita melihat ke lembaga wakaf yang sudah sukses begitu, kita melihat komparasinya seperti apa. Jadi tidak hanya sekedar dari satu sisi saja ya. Nah, oke. Lalu kita lakukan ini secara berulang sampai 30 jurnal ya. Untuk apa? Untuk memperkaya kita, kira-kira kita mau kemana sih ya. Kira-kira apa sih gap yang belum ditemukan, yang belum dipecahkan. Oke, itu adalah step pertama ya, dengan cara merangkum. Step yang kedua adalah dengan cara meringkas dari step 1 ya. Kalau kita lihat poin-poin apa saja yang sudah dibahas ya. Oke, dari Munir kita lihat di sini usulan optimalisasi wakaf sudah dibahas. Dia menyarankan dari sisi manajemen, akuntansi, dan auditing untuk ditingkatkan. Ulfiana dan Yulianti, optimalisasi wakaf dari sisi edukasi kepada masyarakat, kelembagaan, dan dukungan pemerintah ya. Dan seterusnya sampai jurnal ke-30 gitu ya, kalau bisa. Nah, yang ketiga adalah menemukan apa-apa yang belum dibahas oleh peneliti terdahulu. Ini adalah step terakhir. Ibaratnya ini sudah dekat kepada gapnya. Gapnya itu ada di sini begitu. Atau rumusan masalah yang nanti kita akan jadikan inti dari penelitian kita ada di sini.
Nah, di sini saya menemukan bahwa tahapan atau step by step terperinci bagaimana wakaf produktif dapat lebih optimal itu belum dibahas oleh jurnal yang sebelumnya. Belum ada tahapan terperinci. Apa dulu yang harus dikerjakan? Contoh misalkan benahi dulu internalnya. Berarti manajemennya, akuntansinya, auditingnya dibenahi dulu. Baru dari luar kita bangun pelan-pelan. Misalkan membangun edukasi kepada masyarakat, lalu membangun jaringan kepada pemerintah, seperti itu. Jadi di sini adalah kelebihan dari jurnal yang nanti akan saya laksanakan adalah tahapan atau step by step terperincinya. Ya, di sini saya kasih bold. Tahapan atau step by step terperinci ini adalah novelty saya, adalah penemuan saya, gap penelitian saya yang nanti saya akan fokuskan. Gitu. Terus juga bisa perbandingan optimalisasi wakaf dari negara lain. Nah, ini juga bisa menjadi gap, ya, menjadi contribution, ya, perbandingan negara lain dalam sisi pengoptimalan wakaf. Dan yang terakhir contohnya adalah success story pengelolaan wakaf produktif dalam bentuk studi kasus. Nah, ini juga bisa menjadi permasalahan, rumusan masalah dalam penelitian saya. Nah, dengan 3 step ini, harapannya kita sudah dapat menemukan satu benang merah antara penelitian sebelumnya dengan penelitian kita. Kenapa? Karena kita ini sebagai peneliti tidak mungkin ujuk-ujuk meneliti sesuatu tanpa melihat hasil karya orang lain yang sudah lebih dahulu dikerjakan begitu. Nah, hal ini nanti akan mengakibatkan kenapa Anda mengulangi penelitian yang sama yang sudah dilakukan. Nah, untuk mengurangi resiko pengulangan penelitian itu, maka kita harus meneliti dulu. Kita harus mencari dulu referensi sebanyak-banyaknya tentang topik yang ingin kita angkat. Ya, seperti itu. Jadi, 3 step ini penting menurut saya sebagai salah satu cara. Ya, di akhir kita akan menemukan, oh ini loh masalahnya. Ketika penguji kita bertanya, kenapa Anda mengangkat masalah ini? Ya Pak, karena setelah saya meneliti dari 30 jurnal yang saya baca, belum ada yang membahas tentang tahapan atau step by step terperinci bagaimana wakaf produktif dapat lebih optimal. Seperti itu. Jadi kita bisa menjawab dengan lebih confidence, lebih percaya diri. Dan juga memang ini menunjukkan bahwa kita respect, kita menghormati penelitian-penelitian terdahulu dengan cara kita membuat seperti ini. Lalu jangan lupa kita mensitasi sumbernya, ya. Jangan lupa kita memberikan referensi di akhir. Oke. Untuk tips tutorial kali ini bagaimana cara kita mencari rumusan masalah, mencari masalah dalam penelitian, mencari gap, itu salah satunya kita bisa laksanakan dengan cara seperti ini. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, silahkan komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.